wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nabila and now I'm gonna show you about my project from Basic English Reading. So, yep, here we go. Let's write from types of reading. So guys, in reading, we can use different types of reading depending on our purpose. Jadi kayak kita tuh membaca teman-teman tergantung dari apa tujuan kita untuk membaca. Membaca itu ada tipe-tipenya, tinggal kita memilih mau menggunakan yang mana. Sebenarnya ada 4, tetapi di sini 2 yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama ada skimming, yang kedua ada scanning. Jadi skimming itu teman-teman bagaimana caranya kita membaca tetapi dengan cepat tetapi kita bisa mengambil poin-poin besar yang ada di dalamnya. Berbeda dengan scanning, kalau scanning itu kita membaca sama juga, membaca dengan cepat, tetapi yang kita ambil itu bukan hanya poin besar yang tetapi bagaimana cara kita memahami poin-poin spesifik yang ada di dalam teks bacaan itu. Terus yang kedua ada effective reading strategies. Jadi effective reading strategies can help us understanding text better. Jadi bagaimana caranya kita membaca tuh dengan betul menggunakan strategi reading ini gitu. Di strategi ini dia menjelaskan bahwasanya membaca itu kita sudah harus punya tujuan untuk apa gitu kita membaca, sehingga ketika kita membaca itu kita mudah untuk memahami apa yang mau kita baca. Contohnya ketika kita ingin mencari tahu tentang umpamanya bahayanya rokok begitu terhadap pernafasan, kita sudah tahu nih bahwasanya yang kita mau baca adalah tentang bahayanya rokok. Jadi yang kita cari adalah buku atau artikel yang mengenai tentang kesehatan gitu. Yang ketiga ada paragraph pattern. Jadi paragraph pattern ini teman-teman adalah pola paragraf. Di dalam paragraph pattern ini, di dalam satu paragraf itu terdiri dari 2 saja teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya ide pokok atau main idea. Yang kedua adalah kalimat pendukung yang mendukung main idea-nya tadi. Jadi ketika teman-teman membaca, teman-teman tuh bisa melihat bahwasanya sudah bisa kita membedakan bahwasanya mana yang namanya main idea, mana yang namanya kalimat pendukung. Biasanya di dalam teks paragraf yang banyak itu pasti ada yang namanya main idea dan kalimat pendukungnya begitu. Terdiri dari 2 itu saja. Selanjutnya yang keempat itu ada yang namanya main idea dan supporting details. Jadi kalau yang di awal tadi tentang paragraph pattern itu adalah pola paragraf, bahwasanya paragraf itu terdiri hanya dari 2. Kalau di main idea-nya itu dia menjelaskan bahwasanya di paragraf itu kan teman-teman terdiri dari beberapa baris ya. Terdiri dari beberapa baris, sehingga dari banyaknya baris itu pasti ada yang namanya ide pokok atau main idea-nya. Jadi teman-teman itu kita tuh bisa melihat gitu loh, ketika kita membaca banyak baris-baris itu kita sudah bisa menentukan, oh ini nih sebenarnya ide pokoknya gitu, bosnya ini nih sebenarnya kunci utamanya dari panjangnya baris tulisan atau kalimat tadi gitu. Yang kelima itu adalah implied main idea. Implied main idea ini kayak is the primary idea that is not directly stated by the author but can be inferred from the information provided. Jadi kayak ada kalimat yang tersirat gitu dari yang namanya biasanya kan kalau di dalam kalimat itu ketika penulis itu ingin mengungkapkan suatu kalimat, mamanya rokok itu berbahaya, tetapi penulis itu tidak menuliskan secara langsung bahwasanya rokok itu berbahaya, tapi bagaimana caranya ada kalimat yang tersirat dengan cara penulis itu tidak menuliskan langsung bahwasanya rokok itu berbahaya, tapi dia menuliskan umpamanya rokok itu bakal menyebabkan kematian, bisa menyebabkan gangguan pernafasan, kanker paru-paru dan lain sebagainya. Mungkin itu tidak secara langsung mengatakan bahwasanya itu berbahaya, tetapi
ada bahasa yang tersirat gitu di dalamnya. Yang selanjutnya itu inference. Inference itu is the process of making conclusion based on available information. Jadi inference ini kayak kita tuh mengambil kesimpulan tetapi berdasarkan opini kita sendiri begitu. Umpamanya kita membaca kalimat nih, oh kalimat ini panjang umpamanya, oh ini nih kesimpulannya yang bisa saya ambil gitu. Umpamanya rokok itu menyebabkan kematian paru-paru dan segala macam bla 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 sampai terakhir. Nah, kita sudah bisa menangkap nih, oh ternyata rokok itu berbahaya gitu. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya oh rokok itu berbahaya, tidak boleh dikonsumsi dan lain sebagainya gitu. Terus yang terakhir itu ada context clues. Context clues itu are hints available in the text that can help us understanding the meaning of unfamiliar words. Jadi kayak di dalam bacaan itu kan kadang kita sering menemukan ya teman-teman kalimat-kalimat atau kata-kata yang memang tidak familiar begitu menurut kita, tapi bagaimana caranya kita tuh tidak familiar tapi kita bisa paham dengan cara tadi ada clue di dalamnya begitu. Kita baca semuanya baru kita lihat oh ini ada nih gitu yang mungkin bukan apa ya, seperti mirip-mirip dengan tersirat tadi. Bahasa ini tuh bagaimana caranya kita sambungkan begitu, oh nyambung nih, oh ternyata kita bisa nangkap nih walaupun memang tidak familiar atau tidak kita ketahui, tapi bagaimana caranya kita bisa memahami karena kita sudah membaca semuanya begitu secara detail. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Thank you for watching, thank you for your attention guys. Maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.